Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, participant. Today I am very happy because I am sharing and I have the opportunity sharing the innovation the complementary cancer management. This is the time the research is relevant because up to date for the research journal and evidence practice or the evidence-based nursing very important to application knowledge arts and management for the wound cancer, wound acute, wound chronic, malignant wound, and okay. Thank you for committee for opportunity. Okay, today my topic innovation complementary wound cancer management. My profile lecture for nursing anesthesia Universitas Harapan Bangsa Purwokerto and medical nursing medical surgical medicine with concentration in endocrine diabetic foot wound ostomy and skin tears. I am the interstomal therapy nursing 2015 until now, and diabetic wound stoma and foot care training instructor basic and advanced knowledge arts and workshop reviewer of the Khatulistiwa Nursing Journal and consultant care nurse clinical eye care until now, and author of the book Management Wound Care or the Wound Care Management 2018. And now I am member the Europa Wound Management Association 2020 until 2024, and I am the board organizing information relation Europa Wound Management Association. Okay, complication wound cancer. This is the very big the fungi. This is the infection, and this is the metastasis. Because complication wound cancer very fantastic and very the full management comprehensive. Oke, biar semuanya bisa menyerap ilmunya, saya pakai bahasa campuran ya, bahasa Inggris dan Indonesia. Ini adalah luka kanker ya, yang sangat-sangat mengganas ya, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses penyembuhannya. Dan ini mengembang, bukan dia berkembang ya, tapi dia sudah sangat-sangat bermetastasis dan menyebar kemana-mana. Ya. Dan itu terserah lukanya. Kalau mungkin kankernya di daerah bokong ya, tempatnya nanti lukanya di bokong, mungkin di leher, abses cancer neck or cancer head or the cancer leg ya, boleh-boleh saja. Tapi di sini adalah saya tekankan adalah management wound cancer. This is the complementer, the choice option for you, the application for clinic or the private practice. My outline, this is the background, type of complementer, and the classification for the complementer and nursing roles, goal of wound care cancer, and evidence-based complementer of wound care. Background, perawatan luka kanker ini atau wound cancer sering sekali berlangsung dalam jangka panjang dan sering memberikan efek trauma bagi pasien, keluarga, dan petugas kesehatan. Why? Because wound cancer ini memang sangat harus komprehensif ya. Di sini mungkin kalau ada yang bertanya apakah luka kanker itu bisa sembuh, kita lihat nanti ke belakang ya, seperti apa evidence praktif dari sebuah penelitian apakah bisa sembuh atau tidak. Kemudian dari pasien itu sendiri pasti stres karena setiap orang dengan luka kanker itu merasa hidupnya sudah sedikit lagi atau tidak akan lama lagi. Dan keluarga juga akan merasa stres dari segi ekonomi ya, jika pasien tidak diasuransikan itu sangat berdampak pada ekonomi pasien, dan itu akan sangat merugikan ketika pasien yang keluarga harus bekerja dan harus merawat si pasien tersebut atau keluarganya. Dan petugas kesehatan ya,
Petugas kesehatan ini tentunya untuk keperawatan itu harusnya benar-benar punya kompetensi di bidang wound cancer management, baik itu dari segi wound cancer management, pain control, infection control, kemudian manajemen bleeding. Dia harus menguasai lebih dari perawatan luka akut ya atau luka yang biasa. Karena luka pada wound cancer ini sangat-sangat benar-benar uh, penuh misteri, banyak sekali masalahnya, dan kadang itu masalahnya sangat real ya. Jadi perlu petugas kesehatan yang punya kompetensi di bidang wound cancer atau perawatan luka kanker dengan balutan yang mampu mengontrol karakteristik dari luka kanker. Karena karakteristiknya itu sungguh luar biasa. Jadi pilihlah dressing yang mampu menyerap dari karakteristik luka kanker itu sendiri. Kemudian ada manajemen luka kanker dengan mengembangkan inovasi dengan terapi komplementer dalam memperbaiki sistem. Boleh dengan apa saja. Karena komplementer ini sangat benar-benar bisa diandalkan pada saat perawatan luka atau perawatan luka kronik atau wound cancer. Karena di luka itu akan hanya ada dua, wound acute wound atau chronic wound ya. Hanya itu, tapi kalau untuk luka kanker ini masuk luka kronik dengan substansinya maligna wound. Ya. Sehingga dengan inovasi dan komplementer itu dalam mencapai sebuah pelayanan itu bisa meningkatkan dari quality of life dari pasien luka kanker itu, sehingga pelayanan yang profesional dan mutu pelayanannya ke depan lebih baik, sehingga pasien believe ya, patient believe to perawatan dengan Anda seperti itu. Okay, next, the complementary therapy. Terapi komplementer adalah terapi tradisional yang diberikan sebagai pendampingan pengobatan modern. Jadi, ada terapi tradisional itu didampingi dengan pengobatan modern. Ya, contohnya adalah dia mendapatkan terapi modern di rumah sakit, tapi dia juga dengan terapi modernnya juga ada, tapi terapi modernnya itu yang benar-benar ilmiah, bukan hanya mitos dan budaya, sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan dari nanti ketika terjadi sesuatu. Ya. Dan itu harus juga sudah dikolaborasikan dengan multidisiplin tim. Kemudian yang kedua, komplementer itu adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Ada ya, contohnya adalah madu. Dia adalah pengobatan terapi tradisional dan dimasukkan ke dalam pengobatan modern dengan dilakukannya adalah foam, honey, gel, ya bisa dilakukan. Karena memang intinya adalah komplementer itu adalah terapi tradisional yang digunakan dengan pengobatan modern. Terminologinya bisa dikenal dengan modalitas, kemudian bisa juga ditetapkan dengan komplementer, bisa juga dikatakan seperti itu ya oleh Cripps and Tyler 2001. Tetapi komplementer juga ada yang menyebut dengan pengobatan holistik. Why? Karena pengobatan komplementer ini mencakup semuanya ya, dari teknologi, dari sistem aliran darah, dari sistem stresnya pasien, palliative care, itu semuanya benar-benar dilakukan secara holistik ya. Tidak hanya menahan dari si penyakitnya saja. Kemudian terapi komplementer ini sebagai pengembangan terapi tradisional dan ada diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual. Jadi intinya yang paling viral yang ditunggu oleh orang-orang peneliti di luar negeri adalah spesifikasinya transkultural nursing. Jadi dia berbentuk jam ya. Jadi dia transkulturalnya apa yang diberikan untuk perawatan apa saja di sana yang berbasis dengan transkultural, dengan budayanya. Contohnya dengan memberikan minyak serai, coconut oil dapat
melembabkan kulit, dapat meremajakan kulit, itu bisa. Kemudian dari aspek biologisnya, tapi dari aspek psikologisnya budaya dulu bilang untuk dilakukan spiritual care ya dengan pengajian kalau Islam, kemudian mungkin kalau agama Kristen atau Katolik bisa melakukan sembahyang dengan pausnya ya, itu bisa meringankan sebuah beban dari yang ditanggung oleh si pasien tadi ya, karena memang pasien juga akan mengalami stres ya karena penyakitnya dan tekanan mungkin dari keluarga jika keluarga itu tidak memberikan support. Kemudian spiritual. Oke. Tipe komplementer terapi yaitu adalah menurut Hickok et al. 1990 yaitu adalah invasif dan non-invasif. Ya, saya kira udah ngerti prosedur invasif dan non-invasif. Tapi di sini ada terapi komplementer yang bersifat invasif, yaitu adalah akupuntur ya. Mau dengan memasukkan jarum pada titik-titik tertentu dengan melihat posisi anatomis tubuh. Sebenarnya akupuntur ini sudah diakui sejak dulu dan kalau nggak salah di Malang itu ada sekolahnya D3 atau nggak D4 akupuntur ya. Dan itu memang benar-benar keilmuan yang valid dan ilmiah kalau menurut saya karena memang banyak sekali hasil-hasil riset dari akupuntur itu yang meringankan suatu gejala atau suatu penyakit. Dan juga ada di WHO pun juga WHO juga menaungi akupuntur tapi dengan berbagai penyakit terutamanya dalam 40 penyakit. Nanti bisa dicari di WHO according to management akupuntur. Kemudian ada cuping atau cupping ya, bekam basah. Ini tradisi orang Arab ya atau pengobatan Islam yang menggunakan uh, seperti kaca ya diberikan apa saya kurang tahu terus ditaruh di, tapi itu hasilnya memang meringankan kayak capek-capek itu hilang semua daripada dikerok gitu lah. Dan saya pernah membaca suatu hal yaitu dapat menurunkan efek inflamasi, tapi itu bukan RCT atau randomized control trial, jadi saya tidak bisa untuk merekomendasikannya untuk dilakukan pada pasien luka kanker. Kemudian non-invasif seperti terapi energi, seperti Reiki ya di Jepang. Di Jepang ini sangat terkenal Reiki ini karena memberikan suatu energi pada si pasien tadi. Qigong juga ya. Ini biasanya dari pengobatan Tiongkok, Tai Chi dengan pergerakan ya, ataupun yoga juga bisa, ataupun dengan terapi suara atau prana juga bisa. Kemudian ada terapi biologis herbal, terapi aroma, terapi nutrisi, food combining, terapi jus, terapi urin ya. Kalau terapi urin ini kalau kita lihat ya di India ini memang sebagai obat ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya si urin kuda atau urin sapi itu bisa mengobati. Saya belum baca karena itu tidak masuk akal seperti itu kan ya. Tapi mungkin kalau ada ilmiahnya itu bisa. Tapi untuk saat ini belum ada orang yang meneliti yang masuk terindeks dengan Scopus ya. Jadi bisa divalid kayak gitu. Dan terapi sentuhan modalitas seperti acupressure, pijat bayi, refleksi, reiki, ruffling, and terapi lainnya itu sangat-sangat berpengaruh ya bagi untuk tipe-tipe komplementer. Kemudian the classification the complementary therapy according NCHAM, ya, alternative medicine. The first mind body therapy yaitu memberikan intervention with dengan teknik ya, with teknik for memfasilitasi kapasitas berpikir yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh, misalnya perumpamaan imagery atau sugesti, yoga, terapi musik ya, berdoa, journaling,
feedback, humor, tai chi, and terapi ini bisa memberikan sugesti kepada otak untuk mempengaruhi fungsi tubuh. Contohnya seperti ini, ketika ada pasien itu uh, lagi down, pasti akan ada cara untuk mengalihkannya, yaitu dengan cara humor ya. Jadi dia udah nyerinya udah hilang gitu, sudah apa ya namanya ya, kayak menghindar seperti itu. Bisa dihindari dengan cara menonton humor, melakukan tai chi, berdoa ringan dengan terapi musik. Biasanya kebanyakan dengan terapi musik dan membaca Al-Quran kalau di Islam ya. Kemudian alternatif pelayanan yaitu sistem pelayanan kesehatan yang mengembangkan pendekatan pelayanan biomedis. Yang ini biasanya ilmu-ilmu barat ya, seperti tradisional Cina itu ilmu biomedis ya. Bio itu secara natural, medis itu secara medis. Ya, seperti obat-obatan yang dikonsumsi seperti budarismo, homeopati, naturopati itu yang dikembangkan oleh orang-orang barat atau Amerika ya. Kemudian terapi yang natural yaitu adalah praktek biologis dan hasil-hasilnya biasanya bentuknya vitamin, ya, herbal, jamu. Jangan sampai ya kalah dengan Cina, karena Cina sudah mempunyai D4 Sains Biomedis Cina ya, dan itu sudah masuk di sarjana, orang kalau nggak salah mau masuk di sarjana, sehingga kita harus juga perlu meningkatkan melestarikan obat-obat tradisional seperti jamu ya, yang memang ada khasiatnya. Sebenarnya sih kalau kita secara logika, kunyit ya, kunyit contohnya, kalau kita lakukan biomarker atau biomolekuler di sana, kalau kita lihat kunyit itu mempunyai antibiotik yang sangat tinggi ya. Kemudian daun sirih itu juga mempunyai antibiotik yang tinggi. Dan bagaimana itu kemasannya dibuat terbaik ya, dibuat dengan kemasan mungkin tablet, nah, seperti itu, atau susu, atau dengan kaleng. Nah, kalau pakai yang ramuan-ramuan itu kayaknya itu kita stigmanya itu seperti dukun kayak gitu contohnya. Jadi bagaimana caranya bisa dibuat seperti itu. Yang keempat adalah terapi manipulatif dalam sistem tubuh. Terapi yang didasari oleh manipulasi dan pergerakan tubuh, misalnya pengobatan kiropraksi. Ini yang sekarang lagi booming ya, kiropraksi ini seperti pijat, ya, kemudian rafling, terapi cahaya, warna, serta hidroterapi. Jangan disepelekan ya, memang mungkin ini tidak, karena kita belum melihat ada ilmiahnya ya. Kalau kita melihat yang bayi, kenapa harus diterapi sinar ketika bilirubinnya belum sebagus ya. Jadi diberikan terapi cahaya itu buktinya meningkat kok. Cuma memang untuk penyakit-penyakit yang lain itu belum banyak yang diteliti, sehingga untuk dilakukan standar operasional prosedur di rumah sakit itu sangat sedikit seperti itu. Kemudian ada pengobatan sentuhan Reiki, external Qigong atau magnet. Ya, yang paling terkenal di Indonesia adalah uh, apa namanya ya, seperti pijat ya. Reiki sebenarnya ada, tapi banyak yang nipu-nipu. Itu bukan Reiki beneran. Jadi tangannya itu dikasih semacam listrik untuk menghasilkan listrik seperti itu. Di desa saya ada seperti itu untuk pengobatan segala penyakit. Ya, itu perlu diteliti nanti ya. Meliputi gaya hidup, pengobatan holistik, nutrisi, botanikal, homeopati, herbal, terapi, dan manipulatif, kiropraktik atau akupressure, akupuntur, refleksi atau misalnya meditasi, guided, agree, biofeedback, color healing, dan hipnoterapi. Kiropraktik ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, sekarang lagi booming di dunia medis ya, karena memang itu hasilnya sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube sekarang, buka kiropraktik itu, kalau di Korea itu lagi booming, di Amerika itu lagi booming, di Rusia itu lagi booming, karena memang hasilnya bagus sekali untuk uh, membuat struktur tulang itu lebih baik seperti itu.
tapi tidak dilakukan pada pasien kanker ya, luka kanker. Kita tidak fokus seperti itu. Dan yang kelima adalah klasifikasi kategori kelima biasanya dijadikan satu kategori kombinasi antara biofile dan bioelektromagnetik. Ini akan kita bahas nanti di belakang. Di sini adalah yang paling penting, nurse role, ya, peran perawat. Perawatan luka kanker yang berlangsung dalam jangka panjang sering menimbulkan efek traumatik ya pada pasien. Jadi diharapkan ke depan perawat itu sebagai konselor, ya, sebagai untuk memberikan informasi kepada pasien tentang pengobatan, baik itu secara medis, baik itu secara komplementer. Ya, kemudian ada sebagai pendidikan kesehatan. Jadi diedukasi pasiennya, luka kanker ini seperti ini Bu, manajemennya seperti ini Bu. Bapak Ibu sudah stadium 2, ini insya Allah pasti bisa kami lakukan yang terbaik. Nah, seperti itu. Berikan edukasi, jangan sampai pasien stres karena penyakitnya. Boleh stres dan denial, tapi untuk berikut-berikutnya tetap diedukasi, sehingga pasien bisa menerima dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sebagai peneliti, ya, sebagai saya dan teman-teman sejawat, tidak hanya S1, S2, S3, D3 pun harus bisa menjadi peneliti, karena kan sudah untuk lulus D3 kan juga melakukan karya tulis ilmiah ya. Jadi harusnya bisa. Jadi apa yang ada di tempat Anda, fenomenanya, datanya, masalahnya, lakukanlah penelitian. Jika Anda tidak bisa dengan sendiri, kan ajak saya, seperti itu. Kemudian pemberi layanan langsung, koordinator, dan sebagai advokat. Komplementer, ya, ini adalah pengobatan dengan modern, biologi, bioelektromatik, biofile, tradisional sebagai modalitas, atau komplementer, ya, atau adjuvant treatment sebagai untuk mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual dalam perawatan luka kanker. Oke, kita masuk ke komplementer terapi wound cancer. Menurut Heather et al. 2015, ada 5 ya yang harus Anda lakukan untuk manajemen luka kanker atau wound cancer management. Yang pertama adalah manajemen bleeding. Bleeding ini Bapak Ibu sering terjadi. Saya selama sampai sekarang merawat luka kanker itu ada 12 kali, dan itu masih sering terjadi perdarahan ketika kita gores sedikit pakai kasar. Seperti itu. Itu benar-benar berdarah. Sehingga diperlukanlah dressing yang bisa melakukan hemostatik atau melakukan pembekuan darah secara cepat. Ya, apa bisa alginat ya di sampingnya, tapi yang saya rekomendasikan adalah arginat yang lebih bagus ya, karena ada tipe-tipe arginat itu yang kurang bagus. Yang bagus adalah mereknya Suprasoft, dia lembut, halus, dan cepat untuk melakukan hemostatik pada proses pembekuan darah, baik itu luka kankernya apa ya. Kemudian adalah manajemen odor atau malodor. Ini adalah baunya itu sedap sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan perawatan luka kanker, itu 2 masker masih tembus itu. Ya. Apalagi gas gangren ya. Kalau gas gangren luar biasa, ini luka kanker ya. Ini benar-benar dilakukan ya. Dengan apa? Caranya yaitu mengontrol infeksi. Kenapa? Ketika infeksi dikontrol, maka metabolisme dari bakteri itu akan menurun, sehingga malodor itu juga menurun seperti itu. Jadi dibutuhkanlah antimikrobial yang bagus. Antimikrobial yang bagus adalah 3 kali 24 jam. Itu rekomendasi dari Institut Infeksi Wound Care ya. Institut Infection Wound Care. Itu harus benar-benar dilakukan. Tapi di Indonesia belum ada untuk topical therapy yang untuk memanajemen infeksi dalam 3 kali 24 jam. Yang ada 2 kali 24 jam itu punyanya si punyanya si Calbeck ya.
kadexomer iodin. Itu sangat bagus sekali. Kemudian manajemen nyeri. Ini sangat nyeri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat lukanya seperti ini wah benar-benar sangat nyeri. Jadi benar-benar hati-hati ketika nyerinya banyak, uh, didiamkan dulu, sugesti pasiennya, ditenangkan, lanjutkan lagi. Karena kalau kita bersihkannya itu setengah-setengah, saya rasa nanti itu hanya bikin ini Bapak Ibu ya. Hanya bikin sebentar aja seperti itu. Maaf Bapak Ibu sebentar. Bikin sebentar seperti itu. Jadi diperlukanlah tim untuk multidisiplin untuk melakukan pain control di dekatnya. Jangan sampai untuk luka kanker ini melakukan perawatan luka sendiri. Minimal punya asisten ya. Kemudian adalah wound exudate. Bapak Ibu, exudatnya ini banyak sekali. Ya, ini adalah kanker nik ya, di leher. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya. Ketika exudat ini banyak sekali, maka jika tidak mempunyai dressing yang memanajemen exudat atau mengabsorb dari exudat dari wound cancer tadi, maka akan mempunyai masalah yaitu maserasi. Ketika maserasi ini sudah banyak, ya dia akan meluas. Size in wound care itu akan melebar, ya. Yang sebelumnya mungkin 10 kali 12 cm bisa jadi untuk ke depan, minggu depannya bisa perawatan berikutnya bisa jadi 12 kali 15 cm. Itu karena adanya maserasi. Jadi perlu dikontrol eksudat ini ya, sangat penting. 5 ini adalah penting lah untuk mengontrol komplementer wound cancer. Goalnya adalah ya dari non-healing malignancy bab 2012 yaitu adalah pain management. Oke, harus benar-benar dikontrol. Aesthetic ini bukan kecantikannya, tapi bagaimana nursing itu melakukan manajemen estetik ini. Karena kalau kita lihat nursing itu adalah mempunyai 3 komponen: knowledge, science, and arts. Ya, artnya ini di sini ya, Bapak Ibu, estetik. Kenapa kita harus memanajemenkan estetik pada perawatan luka kanker? Contohnya ketika luka kanker menonjol, kita akan membuat dressing berbentuk mangkok untuk kasanya ya, sehingga untuk mempermudah. Karena kalau kita tempel-tempel pakai plaster, kasa itu jatuh. Jadi dibutuhkan adalah yang memanajemen bagaimana si dressing atau balutan tadi tidak jatuh. Karena memang pada luka kanker ini banyak terjadi eksudat yang melebih, bahkan di hari pertama bisa bocor. Nah, maka diperlukan estetik. Ketika bocor, ya pastinya terciumlah bau aroma malodor dan dapat menurunkan nafsu makan. Ketika nafsu makan pasien itu menurun, akan menyebabkan stres dan drop. Ya, karena intake parenteral itu yang paling penting kita manajemenkan ya. Kemudian ada lifestyle factor. Ini untuk pasien-pasien dengan kanker apapun ya, ini harus benar-benar di manajemenkan dengan baik untuk faktor-faktornya seperti itu. Kemudian control of bleeding yang tadi saya berikan, yang odor, exudate control, dan comfort psychological and spiritual. Kalau di jurnal luka yang baru itu menurut Atkin 2019 itu 2019 menemukan bahwasannya luka sulit sembuh itu harus sudah dikontrol dengan psikologikal dan spiritual dan sosialnya, sehingga untuk meningkatkan kualitas dari hidup pasien seperti itu. Karena ketika 6 ini bisa dilakukan, maka elemen ini, ekosistem ini akan membuat kualitas of life-nya pasien hidup pasien itu akan meningkat seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke evidence based practice. Manajemen wound cancer
terapi ozon. Ozon ini merupakan senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom, yaitu O1, O2, dan O3, ya, yang dapat membunuh organisme dan merangsang enzim dari antioksidan tadi. Karena di luka kanker itu kita butuh antioksidan dan dapat mencari komplementer yang dapat membunuh mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun ini ya, plankton-planktonnya. Kemudian ozonisasi merupakan terapi dengan menggunakan kantong ongkos atau membungkus luka dengan memompa aliran gas ozon pada permukaan luka. Ya, kalau kita tidak mempunyai hiperbarik ya, kita bisa menggunakan ozon ya, atau tempat yang mono, satu pasien itu dimasukkan, kita bisa gunakan untuk membungkus lukanya tersebut ya. Ini ozon juga dapat membunuh patogen, organisme patogen, bakteri, virus, mites, dan ragi ya, atau jamur ya, bekerja melawan toksin. Ini menurut Alavi et al. 2014. Kemudian ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, Bapak Ibu, terapi ozon ini. Karena yang sifatnya memang dia memberikan oksigen pada permukaan sel-sel luka, sehingga dia akan menghambat dari kerja sel-sel kanker tadi yang terdapat dalam tubuh. Seperti itu. Ini penelitian 2017. Semua yang diambil di sini adalah RCT ya. Jadi tidak diragukan lagi. Kemudian ozon dapat juga dimanfaatkan untuk membunuh bakteri E. coli dan hasilnya sangat efektif untuk membunuh bakteri, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah bakteri gram negatif pada permukaan luka sehingga menurunkan tingkat odor atau bau. Ini contohnya ya. Dari menurut artikel Ozone Therapy for the Treatment of Chronic Wounds, the research design systematic review juga di atasnya RCT ya, randomized control trial, dengan populasi 453 sampel pemberian terapi ozon untuk intervensinya, komparasinya dengan topical terapi. Ya, secara keseluruhan terapi ozon mempercepat proporsi penyembuhan luka, terjadi peningkatan signifikan dalam penutupan luka, gitu ya, Bapak Ibu. Sehingga ozon ini juga diperlukan. Dan untuk ozon dengan luka kanker itu juga bisa memberikan suatu peningkatan ya, tidak menutup, tapi dia bisa menghambat dari sel-sel kanker itu sendiri. Jadi summary-nya adalah terapi ozon ini dapat menghambat aktivitas bakteri. Oke, kita perlu itu pada luka kanker ya. Kontrol odor perlu juga, ini sangat very important, dan infeksi. Ini 3 udah dari terapi ozon tadi, ini sudah memanajemen 3, odor, bakteri, dan infeksi. Kemudian memberikan oksigenasi pada permukaan sehingga sel jaringan di permukaan luka itu mendapatkan O2 untuk metabolisme tubuhnya ya, jaringannya, sehingga akan adanya muncul jaringan granulasi seperti itu dengan terapi komplementer. Oke, yang kedua adalah manajemen wound cancer dengan honey. Honey ya, bukan honeymoon ya. Madu merupakan kumpulan nektar atau sari bunga sebagai agen topikal untuk infeksi kulit dan memiliki sifat antiinflamasi, meningkatkan kekebalan tubuh, menunjukkan aktivitas aktif bakteri dengan berspektrum luas. Spektrumnya sangat luas ini, Bu. Memang ini dari dulu memang sudah diberikan kepada pasiennya. Memang sudah ada dari budaya kita madu ini. Memang kalau kita dilihat secara in vivo, in vitro, itu memang senyawa kimianya itu ada hidrogen peroksida, filatil, lilin lebah atau serbuk sari dan propolis. Kemudian dia juga mempunyai dengan asam fenolik, asam organik, flavonoid, asam amino, dan protein. Jadi bukan tidak usah. Jadi protein yang sudah dengan albumin ditembak dari dalam dengan honey, dengan madu yang sudah ada asam amino dan protein ditembak dari luar, sehingga jaringan itu mendapatkan protein yang 100% untuk proses granulisasi atau epitelisasi itu sendiri, sehingga jaringan dapat melakukan peningkatan mulai dari protein dipecah fibrinogen, protein dipecah kolagen, fibrinogen,
logia fibrosis, angiogenesis, sampai granulisasi dan epitelisasi seperti itu. Kemudian bioaktivitas merangsang respon imun yang mendorong pertumbuhan jaringan berbentuk perbaikan luka, menekan peradangan. Ini ya sudah proses penyembuhan luka, dia mensupport dari dalam, kemudian menekan dari proses inflamasi, dan yang terakhir dia sebagai autolytic degradement. Oke, jadi topikal-topikal yang lain kalau pasiennya mempunyai madu, berikanlah madu. Tidak usah diberikan yang kalau pasiennya mempunyai ekonomis yang di bawah, berikanlah madu. Tapi madu asli, bukan madu rasa ya. Oke, dan dia mempunyai H2O2 merupakan antimikroba ya. Dan ini adalah sistemnya natural ya, H2O2-nya bukan bikinan kimia. Ini contohnya, a systematic review topical treatment for controlling malignant wound odor. Dengan populasi 111, populasinya di sini adalah bukan populasi dari si manusia, tapi di sini adalah 111 jurnal ya, dengan topical honeymoon cancer mammae, head atau neck, cervix, vulva, spine, lower penis, and rectum atau anus ya. Desainnya ini yang diambil Bu, randomized control trial semua. Itu systematic review-nya. PHMB, honey, green tea, and metronidazole. Outcome-nya adalah membuktikan topikal dapat mengontrol dan menurunkan tingkat odor bau pada wound cancer. Ya, dia menurunkan ya tingkat bau sehingga pasien bisa dikontrol enak dan nafsu makan bisa meningkat ya, tidak menurun. Summary-nya, intervensi berupa terapi topikal honey ini dapat mengurangi bau luka dengan tingkat bukti 2B dengan rekomendasi grade B. Ya, jadi pada stadium grade B, oke, bisa dilakukan untuk mengontrol dan itu sangat bagus. Bagaimana untuk grade C dan grade D? Nanti kita bisa lakukan sendiri. Bagaimana buktinya ya? Ini dalam kemasan yang modern. Bisa Bapak Ibu lakukan dengan yang kemasan tradisionalnya atau langsung diambil dari tempatnya sih itu. Kemudian antiinflamasi dan autolytic degradement. Kemudian ada green tea ya, teh hijau yang di Cina Ayurveda sebagai stimulan, diuretik, astring, dan kesehatan jantung. Ini menurut Tran 2013. Teh hijau juga melalui in vitro dan in vivo dalam pencegahan kanker dan pengobatan antimikroba terhadap Staphylococcus dan teman-temannya dan virus Helicobacter Oakley 2019. Sifat antimikrobakterialnya teh hijau efektif dalam melawan mikroba antara lain ini ya Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus ini yang sering ada di luka ya. Bahkan di bakteri di wound cancer itu bahkan ada. Mycobacterium tuberculosis ini biasanya pada luka-luka dengan osteomyelitis juga kadang kena ya. E. coli juga ada. E. coli ini di kanker, luka akut itu atau luka kronik dengan diabetes itu pasti ada. Heran saya ya. Mungkin tempat makannya memang di permukaan luka. Kemudian Candida albicans, Candisiasis jamurannya, Chlamydia aromatitis, ini menurut Tran 2013. Ekstrak teh hijau dapat mengurangi aktivitas dihydroreductase enzim yang dibutuhkan oleh bakteri patogen, konsistensi purin, pirimidin, serta meningkatkan ketebalan epidermis lapisan sel. Wah, ini sangat luar biasa. Dan dia bersifatnya antioksidan, antivirus, anti kanker, dan juga antibakteri. Ini contohnya dari critical review dari 68 sampel jurnal itu teh hijau deprimant tracing. Nah, ya diberikan intervensinya adalah teh hijau dengan intervensi control trial. Dengan teh hijau ini dengan minyak esensial untuk komparasinya sebagian besar. Kemudian semua super melakukan pengurangan bau dan ketidaknyamanan fisik, peningkatan interaksi dari sosial dan nafsu makan. Kemudian summary-nya, penggunaan teh hijau ini sebagai terapi komplementer dan alternatif dalam pengolahan malodor luka sebagai wound cleansing dan sekunder tracing. Ya. Ini digunakan untuk sekunder, bukan untuk dilakukan primer ya. Lihat ya Bu ya, harus diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada NMT.
neuromuscular tapping merupakan pengobatan biomekanik memanfaatkan rangsangan kompresif dan dekompresif untuk mendapatkan sistem muskuloskeletal, vaskuler, limfatik, neurologik. Nah, untuk memiliki tujuan klinis dan rehabilitasi yang jelas. Kemudian MMT ini komunikasikan dengan gerakan tubuh. Bisa digerakkan ya, tubuhnya digerak-gerakkan dengan stimulasi esteroefektif yang dapat mengurangi tekanan darah dan drainase limfatik. Ini untuk alatnya dengan kinesteo ya, tapi kalau sudah dengan alat dengan gerakan yaitu dengan neuromuscular tapping. Kemudian mengurangi nyeri, fasilitasi drainase limfatik, dan meningkatkan suhu pada area pasang. Tentunya ya, kalau kita lakukan NMT itu dapat juga memberikan vasodilatasi pada pembuluh darah dan mengurangi inflamasi sehingga nutrisi dan O2 itu masuk sampai di jaringan perifer. Kenapa kita harus jaringan perifer? Karena perifer itu sangat jauh ya Bapak Ibu. Sehingga kalau terjadi gangguan di perifer tidak mendapat akan terjadi nekrotik di daerah yang tidak mendapatkan O2 dan nutrisi. Kemudian yang itu sebagai rehabilitasi ortopedi pasca bedah, pasien stroke, pengobatan trauma tulang, penyakit neurodegeneratif, dan kontrol inflamasi dari perawatan luka. Ini contohnya. Ini sebuah dengan literatur review ya. Ini kebetulan juga yang meneliti adalah orang UB ya. Mungkin di sini ada yang dari Universitas Brawijaya ya dengan 68 sampel atau 68 jurnal dengan neuromuscular tapping dengan desain studi literatur review, komparasinya NMT dan dengan perawatan standar ya. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi. Outcome-nya membuktikan meningkatkan fungsi sistem muskuloskeletal, limfatik, vasodilatasi pembuluh darah dan mengurangi nyeri. Pada luka kanker yang dipikir yang kita fokuskan adalah vasodilatasi ya pada limfatik, pembuluh darah dan mengurangi nyeri. Dan ini sangat benar-benar ekonomis dan bisa dilakukan oleh pasien ya. Kemudian penerapan MMT luka dapat dikaitkan dengan peningkatan fungsi berjalan, posisi luka, penurunan respon nyeri, peningkatan indeks tubuh, peningkatan kekuatan otot, fungsi motoriknya juga dapat, roomnya juga dapat, kemudian sendi kakinya juga yang mengalami cedera atau mengalami disability juga ada peningkatan, memperbaiki posisi dengan pergelangan kaki, mengurangi kekakuan, edema dalam proses penyembuhan luka. Sehingga ini kalau dilakukan pada kaki itu sangat luar biasa hasilnya. Apalagi dengan pasien-pasien dengan diabetic ulcer, dengan masalah problem dengan vaskuler. Ya. Kemudian manajemen bergeser dengan akupuntur. Akupuntur adalah teknik pengobatan invasif yang digunakan dalam pengobatan tradisional Cina dengan menggunakan jarum dengan menstimulasi titik-titik terdapat pada jalur-jalur energi yang disebut meridian. Ini menentukan dengan posisi anatomisnya. Meningkatkan vitamin B1, B2, testosteron, anestesium, akupuntur hanya dilakukan dengan akupunturis berprofesi dokter rangsangan kombinasi rangsangan. Kombinasi adalah rangsangan yang mengkombinasi beberapa cara stimulasi. Ini bisa dilakukan oleh para yang berkompetensi. Dokter biasanya melakukan, tapi boleh perawat yang mempunyai kompetensi atau D4 akupuntur ya. WHO ini memiliki daftar lebih dari 40 kondisi yang mungkin dapat dibantu dengan akupuntur. Nanti guideline-nya bisa di download di WHO akupuntur di guideline WHO World Health Organization Management akupuntur untuk mengurangi nyeri ya. Itu banyak sekali. Dia juga membantu dari saraf eferen untuk motorik dan saraf simpatis. Ini contohnya, menurut dua jurnal ini, dari 17 sampel akupuntur dengan randomized control trial, akupuntur placebo dan akupuntur tumpul ya, tingkat konsentrasi protein dengan dilihat biomolekulernya atau biomarkernya ada interleukin IL-1 dan IL-0 mendapatkan peningkatan signifikan pada sitokin antiinflamasi IL-1 dan 0. Dan leukotrin, histamin ditemukan pada kelompok akupuntur asli dengan pasiennya 9 dan tidak ditemukan pada akupuntur bukan akupuntur palsu ini. Maksudnya adalah pada kelompok kontrol akupuntur yang tidak menggunakan akupuntur seperti itu tidak ditemukan. Jadi akupuntur ini dapat meningkatkan proses imun tubuh sehingga terjadi
antiinflamasi juga di sana dengan dilakukan terapi komplementer invasif. Tapi ini yang sudah punya kompetensi ya Bapak itu bisa dilakukan untuk perawat-perawat yang belum tersertifikasi atau punya kompetensi di bidang akupunktur seperti itu. Kemudian manajemen dengan wound cancer with infrared ini sudah sering ya dilakukan dengan ilmu kedokteran menggunakan gelombang elektromagnetik dengan karakteristik gelombang yaitu 770 sampai 106. Ini menurut Arif Sumarjono 2015. Media gelombang microwave dengan tujuan untuk pemanasan struktur muskuloskeletal yang terletak di superficial. Dia fokusnya hanya di superficial ya, baik itu di biasanya dilakukan dengan pada gangguan masalah vena. Kemudian efek-efek tersebut mengaktifasi reseptor panas superficial di kulit yang akan merubah transmisi atau konstruksi saraf sensoris dalam menghantarkan nyeri sebagai nyeri akan berkurang. Pemanasan ini juga menyebabkan pelebaran pembuluh atau dilatasi. Juga merangsang neuron-neuron hangat untuk mengatur panas hipotalamus akan diproyeksikan dengan pusat simpatis hipotalamus mempengaruhi sistem saraf otonom sehingga dia akan menyebabkan proses vasodilatasi pada pembuluh darah. Contohnya seperti ini, therapy of the chronic wounds with the water filter infrared WIRA. Jadi dia population 40 sampel ya, 40 orang intervention therapy infrared, descended randomized control trial, comparison therapy infrared and the standard care outcome-nya dia adalah increase the process penyembuhan luka rata-rata 18 kali perawatan. Ya, dengan 8 kali perawatan dengan 40 sampel ini, dia mendapat penyembuhan dalam 13 kali perawatan. Mengurangi nyeri dengan infrared selama 30 menit, nyerinya juga berkurang, proses penyembuhannya semakin cepat, ya rata-rata untuk kontrol rata-ratanya 42 hari ya, dengan perawatan standar sampai penutupan luka di area sisa ulkus setelah 42 hari. Samarinya, penerapan infrared ini sebagai terapi modalitas komplementer menyebabkan vasodilatasi dan sirkulasi pembuluh darah sehingga dapat merangsang pembentukan angiogenesis dan granulasis jaringan. Yang ketujuh adalah manajemen wound cancer with negative pressure wound therapy. NPWT merupakan penggunaan tekanan negatif dan terapi non-farmakologis yang digunakan dalam pelaksanaan luka akut maupun kronik dengan eksitat yang berlebih. Permukaan luka akan tertutup oleh air flight yang terhubung dengan suction, terhubung dengan kontrol kulit. Ini NPWT ini sangat benar-benar bagus ya, yaitu benar-benar sistemnya negatif ya, tekanan negatif atau menarik ya, tekanan menarik, melembabkan, membuang cairan, absorb, eksudat, membuang infeksi, menurunkan kolonisasi bakteri, meningkatkan formasi granulasi jaringan, pertumbuhan sel yang lebih cepat, meningkat aliran darah lokal, menurunkan jumlah dari semua 6 tadi, dari semua 5 komponen yang menurut Hetler tadi 2015, satu komplementer ini bisa memanajemen 4 itu. Oke, sehingga memang komplementer ini dengan NPWT sangat direkomendasikan untuk wound cancer. Evidence based practice-nya adalah dengan penelitian incision negative pressure wound therapy for the perineal wound after abdominal perineal resection for rectal cancer, a pilot study. Jadi sudah di atas ya, di pilot study. Populasi 10 sampel NPWT dengan tekanan negatif 80 mm hektogram, desainnya a pilot study, EWT 7 hari, and the standard care, the 7-day outcome duration for healing wound, dia lebih pendek pada kelompok studi ya, atau kelompok intervensi. Dengan intervensi 8 minggu. Dan kelompok kontrol 13 minggu. Mengurangi infeksi luka kelompok kontrol 10 hari, sedangkan kelompok kontrol 11 hari. Sedangkan menurut impact the previous irritation on wound healing the after negative pressure wound therapy in head and neck cancer patient, a systematic review. Kenapa saya dipanggilnya systematic review? Karena systematic review itu akan mengkritikal dan mengeksplor semua jurnal RCT atau kualitatif yang akan nanti bisa menjadi rekomendasi
sebagai patokan, baik itu di intervensi atau di sebuah prevalensi seperti itu. Maka dia di atas RCT. Ya. Kemudian 15 jurnal NPWT, control trial RCT, NPWT selama 3 hari dan perawatan standar. Meningkatkan respon penyembuhan luka kanker secara keseluruhan, 87,5, median negatif tercatat 125 mm itu gram. Dengan median waktu pergantian badan selama 3 hari dengan p-value 0,01. Jadi memang bagus ya NPWT ini dilakukan. Jadi summary-nya adalah penerapan negative pressure wound therapy sebagai modalitas adjunctive treatment atau complementary NPWT to control infection, control exudate increase, and the fast for angiogenesis, and the increase the duration for wound healing the cancer, and complex the patient wound cancer, nick, rectal, and leher, and head. Okay, or nick. Jadi benar-benar bagus dilakukan Bapak Ibu. And next, the management wound cancer with the hyperbaric oxygen therapy is the famous and the viral and the hospital in internasional. HBOT merupakan adalah salah satu pelayanan terbaiknya mereka karena memang HBOT ini sangat bagus ya. Dia memberikan oksigen 100% bertekanan pada pasien, baik itu yang dari dalam ya, baik itu yang mono ya, hyperbaric chamber, suatu ruangan yang digunakan oleh pasien dengan menerima terapi tekanan ya. Ini adalah chamber, jadi satu untuk berlima. Standarnya berapa? Itu sesuaikan. Kemudian monoplace, dan yang sering digunakan untuk cancer, chronic, acute yang ingin cepat ya, atau meremajakan kulitnya. Karena memang 100% diberikan. HBOT ini dapat menimbulkan luka kronis ya. Cara menjadikan 100% sehingga sel perjaringan kebutuhan oksigen terpenuhi dalam proses fibrinosis dan angiogenesis dan mempercepat granulation and vitalization. Evidence-based practice or ABP, hyperbaric oxygen therapy, and the treatment of radiation-induced wound complication of breast cancer. Population 2 sample intervention HBOT 100%. Design the case study report comparison, no comparison, outcome duration, wound healing cancer, wound cancer breast after mastectomy lebih meningkat 40 kali dengan HBOT. Dengan bulan kedua kali muncul neoangiogenesis and sintesis kolagen yang cepat sehingga mengurangi komplikasi dan pemberian kemoterapi. Sehingga ketika si pasien ini gejalanya dari si tanda-tanda kankernya itu sudah menurun, maka kemoterapi dosisnya juga akan turun. And research kedua, there's hyperbaric oxygen therapy wound in facilitating acute chronic wound acute wound healing, the systematic review, three database PubMed, EBSCO, and coherent journal. Ya, kalau 3 ini saya yakin jurnalnya sudah bereputasi, sudah valid dengan desain lagi dengan RCT, comparison, MPWT, and MPWT and priority standard outcome. HBOT dapat meningkatkan penyembuhan pada luka yang sudah sembuh hard to heal dengan pemberian HBOT 100% for the patient dan with duration 40 until 60 the therapy HBOT. Jadi dengan HBOT ini akan mengurangi durasi dalam proses penyembuhan dari wound chronic. I'm sorry, ini bukan NPWT di comparison, tapi ya hyperbaric oxygen therapy selama 3 hari dengan standard care 3 days. Yang summary penerapan NHBOT sebagai terapi modalitas of the complementer, increased duration wound cancer, chronic, and neoangiogenesis for the wound cancer post-operative, and increase the aktivitas sintesis collagen and jaringan dalam memecah protein, fibrinogen, dan mengurangi complication dari pemberian kemoterapi. Okay, the picture journal 1. This is the wound cancer breast. This is the one, and
Jurnal 2. Jadi dia sudah bagus sekali hasilnya dengan hyperbaric wound therapy. Conclusion, perawatan luka wound cancer ini sangat langsung berjangka lama, panjang. Perawat harus dapat menjadi konselor, peneliti, pendidikan kesehatan dalam terapi komplementer. Karena di dunia barat itu terapi komplementer sangat populer dan dia sudah dimasukkan di dalam terapi dengan modern. Jadi jangan sampai kalah dengan perawatan di luar. Dan sedangkan Indonesia itu mempunyai sangat beragam ya, dan itu perlu kita teliti. Kemudian perawatan luka dengan kanker dengan terapi harus memenuhi karakteristik dalam manajemen nyeri, eksudat, bau, infeksi, perdarahan, estetika. Balutan yang dapat membuat pasien aman, nyaman, sehingga meningkatkan dari quality of life pasien kanker. Arigato, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.